Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue Giar. Beberapa waktu yang lalu di video upgrade PC yang ini, gue sempat ada bilang kalau nextnya gue bakalan beli CPU cooler dan bakalan gue bikinin video reviewnya juga. So, sesuai judul, sekarang gue udah beli CPU coolernya dan gue belinya ini dari yang brandnya ini Jonesbo, yaitu Jonesbo CR1200. Dan di video kali ini gue akan ngebahas mengenai CPU cooler ini. Jonesbo CR1200 ini gue beli di Tokopedia dengan harga Rp195.000. Sebuah harga yang cukup terjangkau buat sebuah CPU cooler. Tapi ya emang ini bukan CPU cooler yang gimana-gimana banget. Bisa dibilang CPU cooler entry level, tapi punya performa yang udah lebih dari cukup buat kalian yang emang user PC biasa, bukan orang yang emang suka overclock. Nah, itulah kenapa gue bilang kalau CPU cooler ini cocok banget buat kalian yang sekarang itu masih pakai stock cooler yang dapat dari Intel atau AMD dan pengen upgrade ke CPU cooler aftermarket. Dari harga ini cukup terjangkau dan performa buat kebutuhan non-overclock juga udah lebih dari cukup. Karena jujur aja ya, sepengalaman gue, stock cooler bawaan Intel atau AMD itu performanya bisa dibilang cukup jelek lah. Untuk box atau packagingnya sendiri, Jonesbo CR1200 ini punya box yang cukup standar. Di bagian depan kita bakalan langsung lihat gambar dari CPU coolernya ini, dan di bagian belakangnya itu terdapat beberapa spesifikasinya. Di paket pembeliannya ini kita bakalan dapat sebuah buku manual dan thermal paste yang bentuknya itu sasetan kayak gini. Terus sebuah bracket yang support buat Intel ataupun AMD lengkap dengan baut penguncinya. Dan tentu aja si CPU coolernya, Jonesbo CR1200. Bagian pendinginnya, CPU cooler ini punya dimensi panjang 93 mm, lebar 67 mm, dan tingginya itu 128 mm. Terus untuk fan-nya, Jonesbo CR1200 ini punya fan RGB berukuran 92 mm yang punya kecepatan sekitar 2300 rpm. Tapi fan-nya ini belum ARGB ya. Terus kompatibilitasnya Jonesbo CR1200 ini support buat platform Intel ataupun AMD. Dengan detailnya itu Intel LGA 775, LGA 115X, dan LGA 1366. Kalau untuk AMD-nya itu AMD FM2+, FM2, FM1, AM4, AM3+, AM3, AM2+, dan AM2. Ya emang banyak banget lah kalau buat AMD. Yap, gue tahu nggak ada LGA 1200 di sini, sedangkan spek PC gue itu motherboardnya pakai soket LGA 1200. Hal ini bakalan gue bahas lebih lanjut nanti. Lanjut, Jonesbo CR1200 ini punya dua buah heat pipe, yang mana menurut gue ini udah lebih dari cukup kalau kita nggak overclock macem-macem lah di CPU kita. Terus di bagian atas CPU cooler ini terdapat sebuah cover yang nutupin bagian pendinginnya, yang mana di sini terdapat logo dari Jonesbo. Nanti kalau misalkan CPU ini nyala, logonya ini juga bakalan ngeluarin RGB. Gue cukup suka dengan sentuhan garis-garis di bagian atasnya sini karena menurut gue ngasih kesan yang cukup elegan. Secara desain, CPU cooler ini beneran cakep lah kalau menurut gue. Oh iya, sebelum lanjut lebih jauh, berikut ini adalah spesifikasi PC gue. Intel Core i5 10400F, ASRock B460M Pro 4, Crucial Ballistic Sport 8GB DDR4 2400, Cleve SSD Neo N500 240GB, Harddisk Seagate 500GB SATA 3, Colorful GeForce GTX 1650EX 4GB GDDR6, dan terakhir Be Quiet System Power 8 400W 80+. Oke, balik ke masalah soket. Yap, gue tahu CPU cooler ini berdasarkan speknya itu belum support buat motherboard soket LGA 1200. Bahkan di box atau dusnya juga nggak ada tuh tulisan kalau CPU cooler ini support buat soket LGA 1200. Tapi sebelum beli ini gue sempat nanya ke sellernya dan sellernya bilang sih Jonesbo CR1200 ini support kok buat LGA 1200. Dan karena hal itu ya akhirnya gue beli. Setelah gue coba pasang, ternyata emang beneran support dan bisa-bisa aja buat LGA 1200. Tapi di bagian sebelah sini, kunci yang di sebelah kanan coolernya ini mentok sama pendingin yang ada di bagian atas itu.
Jadi gue sedikit modif dengan bengkokin si kunciannya ini. Dan pas masangnya itu harus buka pendingin sebelah atasnya situ dulu. Ya rada-rada ribet sih. Nah saran gue kalau mobo kalian sama kayak gue, ASRock B460M Pro 4 atau mobo lain yang punya pendingin cukup tebal juga di bagian atasnya situ, mending cari CPU cooler lain yang emang jelas di boxnya itu tertulis buat soket LGS 1200. Karena setelah gue riset lagi, rata-rata CPU cooler buat soket LGS 1200 itu model kunciannya yang pakai baut gitu di keempat, ada 4 lubang gitulah di samping-samping prosesornya. Tapi kalau mobo kalian yang flat aja tanpa pendingin apa-apa, harusnya sih Jonesbo CR1200 ini bisa kepasang dengan normal-normal aja. Walaupun bisa dibilang Jonesbo CR1200 ini adalah sebuah CPU cooler tower yang punya ukuran kecil, bahkan cuma punya 2 buah heat pipe aja, tapi menurut gue performanya udah sangat cukup kok, terutama buat pemula ya, buat user biasa yang gak hobi overclocking. Dan sekarang kita lanjut ke pengujian atau tes si Jonesbo CR1200 ini. Untuk suhu idle-nya dengan CPU cooler Jonesbo CR1200 ini ada di minimal 35 derajat Celcius dan maksimalnya itu di 51 derajat Celcius. Sangat adem buat ukuran sebuah CPU. Tapi sorry banget di sini gue lupa buat screenshot suhu idle buat stok coolernya Intel. Jadi buat suhu idle-nya ini nggak ada perbandingannya. Selanjutnya pengetesan dengan software Cinebench R15. Buat stok cooler Intel, suhu maksimalnya itu nyentuh sampai ke angka 80 derajat Celcius. Sementara setelah ganti ke Jonesbo CR1200 ini, dengan pengetesan yang sama di Cinebench R15 juga, suhu maksimalnya hanya sampai ke angka 66 derajat Celcius saja. Bahkan nggak sampai 70 derajat. Pengetesan ketiga, gue coba ngelakuin stress test dengan software CPU-Z selama 5 menit. Dan di sini stok cooler dari Intel suhu maksimalnya sampai 92 derajat Celcius, sementara untuk Jonesbo CR1200 maksimalnya cuma sampai 70 derajat Celcius saja. Bener-bener performa yang baik dari sebuah CPU cooler dengan harga di bawah 200.000. Tes selanjutnya itu di pengetesan main game. Di stok cooler Intel, gue coba mainin game GTA 5 di resolusi 1080p dan setting grafis high sampai very high. Suhu CPU-nya ini maksimal 72 derajat Celcius dan rata-rata itu di sekitar 68 derajat Celcius. Sementara kalau pakai Jonesbo CR1200 dengan setting yang sama, maksimal suhunya di 59 derajat Celcius dan rata-ratanya itu di 58 derajat Celcius aja. Jadi kesimpulannya Jonesbo CR1200 ini adalah sebuah CPU cooler budget yang cocok banget buat kalian yang pengen ganti dari stok cooler. Dari segi harga ini udah murah dan dilihat dari performanya juga udah bagus banget. Kesimpulan dari gue ya emang ini worth it sih. So segitu dulu buat video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya. Dislike kalau nggak suka. Tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.